Guys, kamu pernah nggak sih buang waktu, energi, bahkan harga diri buat ngejar seseorang yang sebenarnya nggak tertarik sama sekali? Pasti sering banget kan? Sadar atau enggak, itu kenyataan pahit. Dia mungkin senyum, balas chat kamu, tapi di dalam hatinya, dia nggak ada perasaan lebih buat kamu. Kalau kamu nggak peka sama tanda-tandanya, kamu bakal terus-terusan nyoba ngejar sesuatu yang nggak bakal ngasih hasil apa-apa. Kamu di sini bukan buat meyakinkan dia biar dia suka sama kamu. Kamu di sini buat ngenalin tanda-tanda yang ada dan tahu kapan kamu harus pergi dengan harga dirimu yang utuh. Banyak orang terjebak di gray area ini, ngarap sama pasangan yang sebenarnya udah move on secara mental. Tapi pas sadar, udah banyak waktu dan tenaga yang terbuang sia-sia. Nah, di video ini, aku bakal kasih kamu 5 tanda yang jelas kalau dia emang gak tertarik sama kamu. Gak ada sinyal yang gak jelas, cuman kebenaran yang langsung. Setelah kamu paham tanda-tanda ini, kamu bakal tahu apa yang harus kamu lakuin. Berhenti ngejar dan mulai fokus bangun hidupmu sendiri. Oke, yuk kita santai dulu, pelan-pelan aja, biar makin paham dan gak salah paham soal tanda-tanda ini. Kalau kalian peka, kalian gak akan buang-buang waktu. Dan merasa kayak orang bodoh yang terus nyoba, padahal sebenarnya orang di sekitar kita sebenarnya gak punya rasa apa-apa. Pertama, dia jarang balas chat kamu. Ini yang paling gampang banget buat kita perhatiin. Kalau kamu kirim pesan dan dia balasnya lama banget, atau cuma sebatas oke, iya, atau cuma emoji doang, itu udah cukup banget buat bilang, aku sebatas jalanin aja, aku nggak punya rasa lebih dari sekadar teman biasa. Kalau dia suka sama kamu, biasanya dia nggak akan nunggu lama buat bales, bahkan dia yang duluan ngechat kamu. Karena dia pengen ngobrol, pengen tahu kabar kamu. Tapi kalau kayak gitu, dan kamu lihat dia lagi online di IG story-nya, suka like sana-sini, tapi nggak pernah sama sekali balas chat kamu. Itu tanda dia nggak punya rasa, nggak ada ketertarikan. Dia cuma jalanin aja, kayak lagi ngisi waktu, nggak mau mikirin perasaan, nggak mau berusaha dekat. Kadang juga dia suka nggak konsisten, kayak ngechat cuma seminggu sekali, tapi saat kamu mau deketin dia kayak cuek, nggak memperlihatkan minat sama sekali. Nah, ini juga patut diwaspadai. Kalau orang punya rasa, mereka akan cari waktu buat balas chat, walaupun cuma sebentar, dan mereka akan berusaha tetap terhubung. Tapi kalau dia cuma sekadar balas seadanya, nggak pernah inisiatif, dan terlihat nggak peduli, itu artinya dia nggak punya rasa, dia cuma jalanin aja nggak mau berusaha lebih. Kedua, dia selalu sibuk dan nggak pernah menunjukkan minat. Ini nih yang suka bikin kita merasa kayak orang yang nggak penting. Kalau dia selalu bilang, maaf ya, aku lagi sibuk banget. Dan saat kita tanya kabar, dia cuma balas singkat, kayak iya, oke, atau nggak pernah nanya balik. Itu tanda dia sebatas jalanin aja. Kadang dia memang benar-benar sibuk, tapi kalau dia punya rasa, dia nggak akan pernah merasa terlalu sibuk buat sekadar bilang, gimana hari kamu? Atau sekadar ngajak ngobrol santai. Tapi kalau dia selalu bilang lagi sibuk, dan saat ada waktu tetap nggak mau usahain buat ngobrol, itu artinya dia nggak punya rasa, nggak mau berusaha, dan nggak mau merasa dekat sama kita. Dia cuma jalanin aja, kayak lagi nggak peduli. Kadang juga dia suka bikin alasan kayak, aku lagi banyak kerjaan, atau aku lagi capek banget. Tapi kita lihat di media sosialnya dia bisa jalan-jalan, posting story, suka like sana-sini, dan gak pernah merasa bersalah buat gak balas pesan kita. Ini tanda dia sebatas jalanin, gak punya rasa buat kita. Jadi, kalau kayak gitu, jangan terlalu berharap, karena orang yang punya rasa pasti akan bikin usaha lebih buat dekat sama kita. Gak cuma sekadar bilang sibuk dan jalanin aja. Ketiga, dia gak pernah mulai ngobrol duluan. Ini juga sering banget bikin kita merasa kayak orang yang nggak dihargai. Kalau kamu yang selalu mulai ngobrol, kirim pesan duluan, dan dia cuma respon seadanya, kayak iya, oke,
atau cuman emoji, itu tanda dia sebatas jalanin aja. Kalau dia punya rasa, biasanya dia akan mulai bikin sinyal kecil kayak nanya, "Gimana hari kamu?" Atau kirim meme lucu buat bikin suasana santai. Bahkan kalau dia suka sama kamu, dia akan cari peluang buat dekat. Tapi kalau dia nggak pernah mulai, malah cuma nunggu kamu yang capek duluan. Itu artinya dia nggak punya rasa, dia nggak mau berusaha buat dekat. Dia cuma jalanin aja, nggak mau repot mikirin perasaan. Kalau kamu merasa kayak ngobrol sama tembok dan dia cuma balas seadanya, ya udah jangan berharap terlalu banyak. Karena orang yang punya rasa pasti akan cari cara buat bikin suasana nyaman dan dekat. Nggak cuma pasrah aja nunggu kita yang mulai duluan. Keempat, dia nggak pernah cerita tentang dirinya dan nggak berusaha dekat. Nah, ini juga sering banget kita alami. Kalau orang yang suka sama kita, pasti mereka akan cerita tentang diri mereka, apa yang mereka suka, apa yang mereka impikan, apa yang bikin mereka bahagia. Mereka juga akan berusaha bikin hubungan ini nyaman dan dekat, bahkan secara nggak langsung menunjukkan ketertarikan mereka. Tapi, kalau dia cuma sekadar ngobrol seadanya, nggak pernah cerita apa-apa tentang dirinya, dan nggak berusaha buat bikin hubungan ini lebih dekat, itu artinya dia sebatas jalanin aja. Dia nggak mau merasa dekat, nggak mau berusaha, dan nggak mau bikin hubungan ini berarti. Jadi kalau kamu merasa kayak ngobrol sama orang yang nggak pernah buka diri, dan dia cuma sekadar menunggu kita yang buat usaha, itu tanda dia nggak punya rasa dan nggak serius. Nggak perlu dipaksain, karena orang yang punya rasa pasti akan berusaha buat dekat dan berbagi cerita lebih banyak. Kelima, dia nggak pernah cerita tentang dirinya dan nggak berusaha dekat. Nah, ini juga sering banget kita rasain. Kalau orang yang suka sama kita, pasti mereka akan cerita tentang diri mereka, impian mereka, hal yang bikin mereka bahagia. Mereka juga akan berusaha bikin hubungan ini nyaman dan dekat, bahkan secara nggak langsung menunjukkan ketertarikan. Tapi, kalau dia cuma sekadar ngobrol seadanya, nggak pernah cerita apa-apa tentang dirinya, dan nggak berusaha buat bikin hubungan ini lebih dekat, itu artinya dia sebatas jalanin aja. Dia nggak mau merasa dekat, nggak mau berusaha, dan nggak mau bikin hubungan ini berarti. Jadi, kalau kamu merasa kayak ngobrol sama orang yang nggak pernah buka diri, dan dia cuma sekadar nunggu kita yang buat usaha, itu tanda dia nggak punya rasa dan nggak serius. Nggak perlu merasa rendah diri, karena kamu berhak mendapatkan orang yang mau menghargai dan bangga sama kamu. Nah, itu tadi 5 tanda utama yang menunjukkan kalau orang di sekitar kita sebatas jalanin aja dan nggak punya rasa. Tapi ingat, ini bukan berarti mereka nggak suka sama kita, ya. Mereka cuman nggak punya rasa, nggak merasa tertarik, dan nggak mau berusaha lebih. Jadi, jangan salah paham dulu. Mereka nggak suka, mereka nggak ingin dekat, mereka cuma jalanin aja. Nah, tugas kita sekarang, belajar buat peka. Dan tahu kapan waktunya berhenti buang waktu dan energi buat orang yang sebatas jalanin, bukan yang punya rasa. Guys, semuanya dimulai dari kesadaran diri. Bahwa kita berhak mendapatkan orang yang benar-benar punya rasa dan mau berusaha buat kita. Jadi, jangan terlalu keras sama diri sendiri kalau sekarang lagi merasa kecewa. Karena pengalaman ini justru ngajarin kita buat lebih peka, lebih tahu diri, dan gak gampang terjebak lagi ke dalam hubungan yang gak sejalan sama hati. Yang penting, tetap percaya diri dan tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Percaya deh, orang yang benar-benar punya rasa dan mau berusaha itu gak akan pernah bikin kita merasa kayak orang yang cuma jalanin aja, tapi mereka akan berusaha buat bikin hubungan ini berarti dan berkesan. Nah, itu dulu obrolan santai kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa bikin kalian makin pintar membaca situasi dan tahu kapan harus berhenti. Kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian juga, supaya mereka nggak lagi salah paham soal tanda-tanda ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap santai,
tetap percaya diri, dan ingat ya, yang terbaik itu orang yang tahu kapan harus maju dan kapan harus berhenti. Thanks banget udah dengerin guys. Semoga hari kalian penuh energi positif dan keberanian buat maju ke depan. Sampai ketemu lagi dan tetap jaga mood positif.